Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu fungsi. Fungsi adalah suatu pemetaan yang memetakan anggota domain tepat satu ke kodomain. Lantas, apa itu fungsi kuadrat? Agar kita tahu, kita next ke slide selanjutnya. Pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan xy merupakan bilangan real. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai bayangan x oleh fungsi f sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Atau dengan kata lain, fungsi kuadrat adalah suatu fungsi di mana memiliki variabel yang pangkat terbesarnya adalah 2 dan koefisien variabel pangkat 2 tidak boleh sama dengan 0 atau a tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, manakah yang merupakan fungsi kuadrat? Dari pengertian tadi, kita bisa tahu dari keempat nomor ini manakah yang merupakan fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat. Nomor 1, bayangan x oleh fungsi f sama dengan x kuadrat dikurang 4. Apakah nomor 1 merupakan fungsi kuadrat? Iya, merupakan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena berdasarkan pengertian memiliki variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 2, yaitu di nomor 1 adalah x kuadrat. Maka nomor 1 merupakan fungsi kuadrat. Nomor 2, bayangan x oleh fungsi f sama dengan 2x dikurang 6. Apakah merupakan fungsi kuadrat? Bukan merupakan fungsi kuadrat, karena pada fungsi ini variabel tertingginya itu x, sehingga bukan merupakan fungsi kuadrat, melainkan fungsi linier. Nomor 3, bayangan x oleh fungsi f sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Ya, merupakan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena pada persamaan fungsi ini memiliki variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 2, yaitu x kuadrat. Maka merupakan fungsi kuadrat. Nomor 4, bayangan x oleh fungsi f sama dengan x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 7. Apakah merupakan fungsi kuadrat? Bukan merupakan fungsi kuadrat. Mengapa demikian? Karena walaupun fungsi ini memiliki variabel dengan pangkat 2, tapi pangkat tertinggi oleh variabel bukan 2, melainkan 3. Maka bukan merupakan fungsi kuadrat. Selanjutnya, macam-macam persamaan fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu bayangan x oleh fungsi f sama dengan ax kuadrat. Mengapa demikian? Karena b dan c-nya itu sama dengan 0, sehingga hanya berbentuk bayangan x oleh fungsi f sama dengan ax kuadrat. Contohnya seperti bayangan x oleh fungsi f sama dengan 2x kuadrat. Selanjutnya nomor 2, bayangan x oleh fungsi f sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx. Mengapa bentuknya seperti ini? Karena c-nya itu sama dengan 0, sehingga yang terbentuk hanya bayangan x oleh fungsi f sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Contohnya seperti bayangan x oleh fungsi f sama dengan x kuadrat ditambah 3x. Nomor 3, bayangan x oleh fungsi f sama dengan ax kuadrat ditambah c. Mengapa demikian? Karena di sini b-nya sama dengan 0, sehingga yang terbentuk hanya bayangan x oleh fungsi f sama dengan ax kuadrat ditambah c. Contohnya, bayangan x oleh fungsi f sama dengan x kuadrat ditambah 4. Nomor 4, yaitu bayangan x oleh fungsi f sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Di sini, ini merupakan persamaan umum pada fungsi kuadrat, di mana a, b, dan c tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu
bayangan f oleh fungsi x sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Yang pertama, melihat bentuk persamaan kuadrat yang akan dibuat. Yang kedua, buat tabel fungsi kuadrat untuk mendapatkan titik-titik koordinat. Yang ketiga, tempatkan titik-titik koordinat dalam tabel pada bidang koordinat. Yang keempat, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Langsung pada contoh, menggambar bayangan x oleh fungsi f sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Kita akan menggambar fungsi x kuadrat ditambah 2x. Langkah pertama, untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat, terlebih dahulu harus mendapatkan beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Untuk mencari titik-titik koordinat tersebut dengan mensubstitusikan untuk beberapa nilai x yang berbeda pada tabel. Langkah kedua, buat tabel fungsi kuadrat untuk mendapatkan titik-titik koordinat. Kita menggunakan 3 kolom. Yang pertama kolom x, kedua fungsinya yaitu x kuadrat ditambah 2x. Kolom ketiga adalah titik koordinatnya. Titik koordinatnya didapat dari pasangan x dan y atau fx. Misalkan kita ambil x negatif 3, maka kita substitusikan negatif 3 ke fungsinya, maka kita dapatkan negatif 3 dipangkatkan 2 ditambah 2 dikali negatif 3 sama dengan 3. Maka kita dapat koordinat titiknya yaitu negatif 3, 3. Selanjutnya kita ambil x negatif 2, lantas kita substitusikan ke fungsinya. Kita dapat negatif 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali negatif 2 sama dengan 0. Maka koordinat titik yang kita dapat yaitu negatif 2, 0. Begitupun selanjutnya negatif 1, 0, 1. Kita ambil x ini, kita usahakan bilangan bulat untuk mempermudah hitungan kita. Selanjutnya langkah ketiga, tempatkan titik-titik koordinat dalam tabel pada bidang koordinat. Kita tempatkan titik koordinatnya. Yang pertama kita dapat beberapa titik. Misalkan kita ambil 9. Di sini ada 5 titik. Pertama, negatif 3, 3. Kenapa berada di sini? Karena x negatif 3, x-nya negatif 3 dan y 3, y-nya 3. Kedua, negatif 2, 0. Mengapa? Karena x negatif 2 dan y 0. Ketiga, negatif 1, 1. X-nya negatif 1, y-nya negatif 1. Yang keempat, 0, 0. X-nya 0, y-nya 0. Selanjutnya yaitu 1,3. X-nya 1, y-nya 3. Maka kita dapat beberapa titik, 5 titik ini. Selanjutnya yaitu langkah keempat, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Dari titik-titik yang kita dapat tadi, kita hubungkan. Negatif 3 kita hubungkan ke negatif 1,0, kita hubungkan ke negatif 1,1, kita hubungkan ke 0,0, kita hubungkan ke 1,3. Maka dari sini kita dapat grafik fungsi kuadrat yaitu seperti ini, bentuknya melengkung. Dari sini kita tahu bahwa grafik fungsi kuadrat itu berbentuk kurva. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.